Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan solihah? Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Kita bisa bertemu langsung dan bertatap muka. Di sini, Ibu akan membagikan materi tentang prakarya. Sebelum pembelajaran Ibu dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bisa berguna dan lebih bermanfaat. Oke, baik. Selanjutnya, untuk absensi, seperti biasa ya, silahkan kalian tuliskan di komentar nama dan kelasnya. Terus, jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bab 2, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada pengertian informasi dan komunikasi. Apa sih informasi itu? Yaitu suatu komponen data yang saling terkait dan telah diproses secara kompleks. Kalau komunikasi yaitu suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Nah, juga di sini ada perangkat teknologi dan informasi dan komunikasi, yaitu suatu media untuk digunakan untuk menyampaikan informasi dan untuk melakukan komunikasi. Selanjutnya, yaitu ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi itu terbagi menjadi 3. Ada komunikasi verbal yang menggunakan bahasa lisan, ada komunikasi nonverbal atau menggunakan media seperti tulisan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, lukisan, dan foto. Kemudian juga ada komunikasi elektronik, yaitu menggunakan telepon, surat elektronik, email, dan televisi. Di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang peralatan-peralatan komputer ya. Peralatan komputer itu, yang pertama itu ada yang disebut dengan hardware atau perangkat keras. Nah, di komputer itu terdapat yang namanya perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah piranti komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Adapun perangkat fisik tersebut, yaitu yang pertama ada CPU ya, yaitu Central Processing Unit. Nah, kayak gini bentuknya CPU tuh. Ada juga monitor untuk menampilkan gambar. Ada juga keyboard untuk menginput tulisan apa yang kita mau, dan juga ada juga mouse. Selanjutnya yaitu ada software. Software adalah perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Piranti tersebut merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah dokumen maupun arsip lainnya. Perintah ini berupa perangkat non-fisik dari komputer untuk menjalankan fungsi komputer yang lazim dikenal sebagai program komputer. Nah, ada apa aja sih di software itu? Ada perangkat lunak sistem operasi, yaitu contohnya kayak Microsoft Windows, Linux, iOS Apple, ada Google Android, dan masih banyak lagi. Terus ada perangkat lunak aplikasi, yaitu Adobe Photoshop, Skype, dan lain-lain. Terus ada juga dari perangkat lunak pemrograman. Itu banyak macamnya ya, kayak ada Python, Java, Basic, dan kalian masih bisa nyari yang lainnya ya. Yang selanjutnya adalah brainware. Brainware adalah istilah dari pemakaian komputer atau pengendali komputer. Brainware itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah operator komputer. Operator komputer adalah orang yang merawat, menghidupkan, dan memasukkan data-data ke dalam komputer. Seorang operator komputer harus menguasai paling sedikit 1 program komputer. Terus ada yang disebut dengan programmer. Programmer merupakan orang yang membuat program komputer. Programmer harus menguasai salah satu bahasa programmer agar dapat membuat program komputer.
Dan yang satunya adalah analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang menganalisis suatu perusahaan atau data dengan menggunakan komputer. Seorang analisis harus menguasai lebih dari satu program komputer. Nah, oke. Selanjutnya yaitu membahas tentang peralatan komunikasi. Nah, di sini peralatan komunikasi ada telepon, radio, dan televisi. Kita mulai dari telepon ya. Telepon itu merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Telepon menjadi alat komunikasi jarak jauh yang digunakan dari masa ke masa. Alat komunikasi tersebut mengubah suara menjadi energi listrik dan mengirimkannya melalui jaringan kabel telepon. Saat diterima, energi akan berubah menjadi bentuk suara kembali. Nah, kalau radio adalah merupakan perangkat elektronik yang digunakan sebagai alat komunikasi satu arah dengan perantara suara melalui gelombang elektromagnetik. Seiring perkembangannya, radio pada saat ini memungkinkan penggunanya untuk dijadikan sebagai alat komunikasi dua arah. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya acara interaktif melalui telepon atau SMS. Yang terakhir adalah televisi. Televisi merupakan media komunikasi yang dapat memperlihatkan audio visual secara bersamaan. Televisi dapat mengirimkan dan menerima gambar secara suara dengan cara mengirimkan sinyal elektronik melalui kabel, serat optik, dan menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, ini untuk peralatan-peralatan komunikasi ya. Nah, mungkin untuk materi saat ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih telah menonton materi dari Ibu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Ya Robbal Alamin.